Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Geko Mayang. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Oke, pada kesempatan ini mungkin aku mau sedikit ngebahas tentang proses bagaimana aku bisa bekerja di Slovakia. Dan untuk sekarang ini aku lagi di Trnava, lebih tepatnya di Taman Universitas Lakerska, Fakultas Artis. Itu di pusat kota, cuman aku nyari tempat yang enjoy, aman aja lah, yang santai sambil ya menikmati suasana sore hari di Slovakia. Cukup ramai, ya bisa kalian lihat lalu lalang mobil, orang-orang ya kan. Dan sekarang aku baru buat video lagi ya, karena minggu-minggu lalu itu padat, harus bekerja. Dan ya kalau udah bekerja itu susah nyari waktunya. Dan sekarang ini posisi aku lagi libur 3 minggu karena dari perusahaan sendiri itu udah alhamdulillah banget buat istirahat ya. Oke, untuk prosesnya sendiri itu dulu itu ya mungkin memakan waktu hingga 4 bulan, mungkin kurang lebih 4 bulan, dan ya cukup lama. Cuman kalau disambil untuk bekerja mungkin ada part time atau atau mungkin kalian punya pekerjaan tuh jangan keluar dulu lah kalau lagi proses untuk bekerja di luar negeri. Pertama itu untuk proses sendiri tuh ya sudah pasti itu kalian harus mencari agensi ya dari Indonesia sendiri untuk tujuan Slovakia. Kemudian kalau sudah itu kalian akan diarahkan untuk membuat paspor, itu harus. Kalau udah pasporan itu selanjutnya membuat SKCK ya di kabupaten masing-masing. Kalau SKCK kabupaten sudah keluar, lalu membuat SKCK Polda. Nah, dari runtutan proses tadi dari pasporan sampai SKCK itu, alangkah baiknya kalian tuh buat sambil belajar bahasa Inggris dan Slovakia untuk apa ya, untuk interviewnya, agar kalian bisa lolos interview. Kalau sudah paspor, SKCK, kemudian kalian itu akan dihadapkan dengan interview. Kalau aku sendiri itu dulu itu interview 2 kali. Interview 1 kali saya lolos, dan yang kedua saya juga lolos, alhamdulillah. Kalau udah lolos interview yang kedua, dari pihak PT yang kalian daftarin itu atau LPK lah, itu akan membuatkan semacam kayak mungkin apa ya namanya itu ya, saya rada lupa itu apa itu, apostil namanya. Nah, di sini nih yang mungkin memakan cukup banyak waktu ya, mungkin sekitar setengah bulan untuk proses apostil ini sendiri. Dikirim dari Indonesia kemudian ke Slovakia, dan dari Slovakia untuk ke Indonesia lagi, itu mungkin membutuhkan waktu kurang lebih ya setengah bulan lah paling cepat. Itu udah paling cepat, itu udah bagus sekali. Kalau sudah apostil sudah di tangan, itu kalian akan segera proses apply visa ya. Apply visa di Kedutaan Besar Slovakia untuk Indonesia di Kuningan kalau nggak salah, itu Jakarta. Kalau sudah apply visa, terus sambil menunggu visa keluar, kalian akan diarahkan untuk proses ID Cisco di Disnaker masing-masing. Kalau di Kabupaten Kebumen itu ada di kantornya, itu ada di Binangun, Taman Binangun atau Taman Winangun, dekat dengan rel Kabupaten Kebumen itu. Kalau sudah ID Cisco itu kalian akan dihadapkan dengan medical check up di klinik ataupun rumah sakit, itu terserah.
terserah PT kalian atau agensi kalian. Kalau sudah medical dinyatakan lolos, kalian akan proses PAP. Kalau untuk saya sendiri PAP itu di BP3MI Bandung bareng dengan imigran tujuan yang lain, ada Malaysia, ada Korea. Kalau kemarin aku dari sini itu berlima itu di Bandung ya, di Bandung bareng dengan tujuan Malaysia. Jadi ya kalau PHP itu mungkin nggak lama lah. Kalau untuk PHP sendiri itu mungkin yang membutuhkan waktu sekitar 1 hari sih udah kelar itu PHP. Kalau udah PHP, udah semuanya, udah apply visa, udah semuanya udah clear untuk berkas di Indonesia, itu kalian tinggal menunggu saja jadwal penerbangannya. Dan itu kalian tinggal duduk saja, tinggal menunggu saja. Itu urusan agensi dari Indonesianya. Entah dari berkas-berkasnya, entah dari tiket pesawatnya, kayak gitu. Ya nggak ribet sih, cuman membutuhkan proses yang cukup lama, mungkin sekitar 4 bulan lah. Kalau lancar ya interviewnya ya. Kalau enggak ya mungkin membutuhkan waktu sekitar ya paling maksimal 6 bulan lah. Itu udah pahit banget. Dan alhamdulillah untuk saya sendiri itu cukup 4 bulan itu aja udah bunak sekali, udah jenuh lah kasarannya. Cuman saya menyambi dengan pekerjaan lain, jadi nggak kerasa aja. Mungkin itu untuk prosesnya. Yang pertama itu pasporan, kedua pembuatan SKCK Kabupaten dan Polda, ketiga itu apostil, keempat apply visa, kelima itu ID Cisco, keenam medical check up, kemudian yang ketujuh yang akhiran itu PAP atau pembekalan akhir pemberangkatan. Seperti itu. Untuk banyak teman-teman yang nanyain ya, untuk biaya sendiri berapa bang? Untuk saya sendiri itu biaya bersihnya itu sekitar 55 juta rupiah. Itu bersih ya. Kalau untuk kotornya mungkin ya kalian bisa kira-kira sendiri untuk ya kalkulasi lah. Untuk transport, untuk bekal ya mungkin sekitar saya habis kurang lebih ya 60 juta rupiah kotor itu. Ya segitu. Dan ya mungkin untuk kalau teman-teman mungkin mau save aja, mungkin ya kalian bisa kira-kira sendiri lah. Untuk biaya sendiri itu bersihnya itu dari 0 sampai datang ke Slovakia itu mungkin ya 55 juta rupiah. Itu belum sama transport sama itu ya, bekal ya. Kalau saya sendiri mungkin kurang lebih 60 juta rupiah, seperti itu. Dan untuk gaji sendiri itu kalau di tempat saya bekerja itu variatif. Kita bekerja berdasarkan skill di sini, bukan berdasarkan kayak semisal kalau di kontrak udah segitu ya segitu. Itu enggak. Jadi tergantung skill kita di tempat bekerja. Kalau di tempat bekerja saya itu semakin bagus kita bekerja itu semakin tinggi pendapatannya. Nggak membedakan mana training mana karyawan yang udah karyawan resmi ya. Cuman ya mungkin udah ketentuan ya, udah aturan dari sininya itu sekian. Semakin bagus skill kita saat bekerja itu semakin tinggi pendapatan kita. Dan perlu kalian garis bawahi ya, setiap perusahaan di sini itu berbeda peraturan dan beda rules ya. Kayak mungkin di sini banyak sekali pabrik-pabrik ya, mungkin ada Lear, ada pabrik plastik atau Gevco. Dan kalau saya sendiri di PSA, Peugeot Citroen, itu merek mobil. Saya di perakitan mobil. Itu ya berdasarkan skill. Jadi kalau kalian tanya berapa bang penghasilannya di situ, ya nggak bisa dipukul rata karena kita bekerja berdasarkan skill. Kalau untuk saya sendiri itu
kemarin bulan lalu itu saya dapat 850 eur, dimana itu di surat kontrak kerja itu kan tertulis 600 sampai 750 euro untuk yang masih training selama 3 bulan itu. Tetapi saya nyatanya dapat segitu, ya berarti ya kalian bisa nilai sendiri gimana. Dan di sini itu apresiasi untuk bekerja itu sangat tinggi dari pihak atasan perusahaan ya. Jadi nggak sangat worth it lah untuk teman-teman yang mau memperbaiki ekonomi, untuk berjuang, untuk menabung. Itu worth it di sini. Dan nggak ada salahnya juga, kayak mungkin kalian ingin kesini untuk banyak tujuan, banyak misi ya. Cuman kalau untuk misal ya mohon maaf kalian punya hutang banyak, mungkin sampai ratusan juta rupiah, itu untuk ke Slovakia itu tidak direkomendasikan lah kalau untuk saya sendiri. Karena ya di sini saya belum tahu ini negara berkembang atau udah maju ya. Cuman kalau dibilang negara berkembang, infrastruktur bagus, semua tertata dengan rapi, sistemnya juga bagus sekali di sini. Kalau dibilang untuk negara maju sendiri ya, pendapatannya di sini tuh rata-rata ya 1.000 sampai mungkin hampir 2.000, itu udah bagus banget. Cuman aku nggak yakin ini negara maju-maju banget, belum lah. Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan prospek di sini tuh sangat bagus sekali untuk kalian yang mau menabung untuk memperbaiki ekonomi. Dan saya juga datang ke sini untuk ya untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya. Tapi kalau untuk kalian yang mempunyai hutang ya mohon maaf di atas 100 juta rupiah dan untuk ada niat untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi keuangan kalian, itu saya rasa belum tepat. Mungkin cari yang lebih baik lagi, mungkin ke Jerman atau mungkin kemana itu lebih baik lagi, atau mungkin ke Amerika atau ke Australia. Cuman untuk ke Slovakia sendiri itu kurang worth it kasarannya itu. Seperti itu. Dan ya begitulah, kayak banyak orang yang bilang kamu kerja di Eropa kok kayak gitu aja. Waduh, jangan dipukul rata bos. Kayak saya sendiri kerja di sini ya untuk keluarga saya, bukan untuk diri saya sendiri. Banyak banget hal yang harus saya tutupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk menabung untuk masa depan saya sendiri. Dan ya setiap orang mempunyai beban, mempunyai pikiran, mempunyai resiko, mempunyai misi masing-masing ya. Jadi janganlah kayak udah kerja di Eropa kok belum punya apa-apa. Wah, itu sikap yang kurang baik sih. Kayak mereka nggak tahu latar belakang berani ngomong kayak gitu ya. Itu bukan sikap yang bagus ya. Saya datang ke sini itu untuk ya memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk membantu orang tua saya, dan ya banyak sekali. Dan aku sendiri itu anak pertama ya. Jadi aku sadar lah, aku kerja buat siapa sih kalau bukan untuk orang tua dan untuk masa depan saya. Saya lebih enak punya uang cuman di rekening daripada untuk membelikan barang-barang yang menurut saya itu belum sepantasnya saya beli. Kayak misal mungkin mobil ataupun barang yang lain lah. Lebih baik saya tidak terlihat mempunyai uang daripada itu saya kelihatan mempunyai uang tapi ya seperti itulah. Mending aku itu nyimpen duit, ibaratnya kalau orang Jawa itu bilang sugih ora konangan lah. Aku mending kayak gitu sih, ketimbang harus dia berglamor, harus ria, harus kerja di Eropa pendapatan banyak, harus beli mobil atau apalah, inilah itulah. Mungkin kalau untuk rumah itu worth it sekali, karena rumah itu ya kita mau pulang juga ke rumah, bukan ke kemana lagi ya. Itu
itu worth it sih kalau untuk beli rumah. Cuman kalau untuk beli barang yang lain, barang mewah yang lain belum waktunya, dan ya seperti itu. Jadi aku nggak terlalu peduliin omongan orang lain. Dan mohon maaf sekali untuk teman-teman yang mungkin apa, videonya goncangannya itu bang, ya karena aku masih pakai pakai HP Android ya, dari bawaan dari rumah. Saya belum belum bisa beli yang baru ataupun kamera ataupun ya HP yang lebih baik lah dari kualitas kamera. Kan di sini aku ngabotin kebutuhan yang harus aku tutupi dulu. Ya alon-alon asal kelakon saya menabung lah. Ya semoga saja dalam waktu dekat terbeli itu barang, agar ya aku bisa berbagi informasi untuk kalian yang masih berproses, masih belum tahu tentang negara ini, gimana kerja di sini kayak gitu. Dan aku minta dukungan dari kalian. Jangan lupa untuk disebarkan, di like, dikasih tahu orang-orang yang belum tahu kalau ini ada negara Slovakia di sini yang ya peluang di sini untuk bekerja, untuk memperbaiki ekonomi itu bagus sekali. Saya nggak bilang di sini tuh negara jelek untuk bekerja, untuk menabung, enggak. Justru ini negara worth it sekali. Mungkin untuk 5 sampai 10 tahun ini udah setara dengan Jerman. Hanya butuh waktu saja, dan nggak ada salahnya lah. Bekerja dimanapun asal halal itu udah bagus banget. Mungkin kayak gitu. Dan ya itu bagian dari proses. Dan di umur aku yang masih 20 tahun awal ini, kayak nyampe di sini dan bekerja di sini udah bersyukur sekali. Banyak teman-teman yang pengen kesini untuk bekerja, untuk membantu orang tua, untuk memenuhi kebutuhan, untuk menabung, tapi belum terlaksana untuk bisa datang ke sini. Pesan dari saya, tetap semangat, jangan mudah menyerah, jangan dengerin omongan orang yang negatif lah, yang nggak mendukung kita, yang tidak membangun. Boleh mendengarkan kritik asal membangun ya. Tetap semangat, terus berusaha, terus berdoa, banyakin usahanya, mungkin dari belajar bahasa untuk kemudian ini interview itu lolos. Itu sangat menentukan sekali untuk proses kalian ke depannya. Dan semoga doa-doa kalian yang pengen kesini itu terkabulkan, segera terkabulkan, dan segera bergabung dengan kami yang udah di sini. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Apa yang udah saya omongin itu udah semuanya di situ. Dan jangan lupa untuk share ke kerabat kalian, ke teman-teman kalian, untuk tetap mendukung vlog saya. Dan ya jangan lupa langganan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.